Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berupa Business Process Analysis and Redesign untuk studi kasus dari Yunis Kitchen dengan tema transformasi UMKM kuliner tradisional menuju efisiensi digital. Perkenalkan, saya Andi Nur Akifa, teman kelompok saya Aliman Raziza, Mariske Mega Utami, dan Tiara Widya. Di sini yang pertama ada profil Yunis Kitchen. Yunis Kitchen sendiri merupakan UMKM kuliner makanan rumahan dengan 3 model bisnis utama, yaitu sistem pre-order melalui WhatsApp ataupun secara pribadi langsung. Kemudian ada melalui catering untuk acara-acara seperti bukber pada saat bulan Ramadan, hingga penitipan produk kantin, terutama di kantin kampus tempat owner saat ini berkuliah. Sudah berdiri sekitar 2,5 tahun di pasar UMKM. Pemesanan masih melalui WhatsApp personal, dikelola oleh owner sendiri dan satu anggota keluarga, dengan tantangan yaitu proses bisnis masih manual dan belum terintegrasi. Lanjut, di sini ada permasalahan proses bisnis, ada 4. Yang pertama order management, ada inventory, production, dan sales, dan serta finance. Di mana order manajemen masih berupa via WhatsApp dan sering terlewat atau bahkan tercampur dengan chat lain, di mana juga dicatat ulang di buku manual ataupun ke Excel dan juga secara manual. Selanjutnya ada di sisi inventory, stok masih dicek manual dan hanya dicek ataupun di restock apabila ada pesanan yang masuk. Dan akhirnya mengakibatkan tidak real time dan juga pembelian bahan masakan harus selalu mendadak tergantung pesanan pada saat tersebut. Ketiga ada production, bisa dibilang owner menjadi pusat produksi tunggal sehingga sulit mengatur prioritas pesanan masuk. Apalagi jika banyak pesanan yang masuk bersamaan, terutama saat musim catering. Kemudian ada sales and finance, di mana pencatatan dan rekap harian masih manual, dan bisa dibilang hasil dari wawancara kami menyatakan kalau owner sendiri masih jarang melakukan pencatatan ataupun rekap, hingga laba rugi masih sulit dipantau secara akurat. Akar permasalahannya sendiri, belum adanya sistem yang mengintegrasikan proses order, inventory, production, sales, dan finance secara digital. Kemudian di sini ada landscape model, di mana fungsi bisnis utama yaitu pemetaan aktor dan fungsi pengendalian gambaran operasional secara menyeluruh. Di sini ada dimensi horizontal, di mana ada aktor, customer, owner, supplier, dan supplier atau pasar. Kemudian ada vertikal, di mana ada order management, inventory, production, dan sales, serta finance. Di sini juga ada subfungsinya. Saya akan menunjukkan gambarnya secara langsung. Nah, ini adalah landscape modelnya yang sudah kami buat, yang dimana fungsi bisnis ada manajemen pemesanan, produksi dan stok, penjualan, dan juga keuangan. Fungsi yang pertama, penerimaan dan konfirmasi pesanan, yang perannya dilakukan oleh pemilik dan koki, di mana koki menerima pesanan dan juga mencatat di buku secara manual. Ada juga pemesan yang mengirim pesan, dan belum ada sistem. Kemudian pembelian bahan dan proses memasak, pemilik juga atau koki cek stok manual dan membeli bahan ke pasar sendiri secara manual juga, dan pemesan tidak berperan, sistem juga tidak. Kemudian ada penyerahan produk atau bisa dibilang owner atau pemilik akan mengantarkan pesanan ataupun pemesan akan mengambil. Sistem juga belum berperan di sini. Dan ada terakhir pencatatan dan rekapitulasi yang dicatat manual di buku oleh pemilik dan masih jarang dilakukan. Dan sistem sama sekali belum ada untuk membantu atau mensupport aktivitas. Kita lanjut lagi untuk proses map. Di sini ada alur bisnis saat ini dari pemesanan hingga rekap keuangan. Ada 2 peran, ada 2 aktor, pemilik atau owner atau koki, dan juga pelanggan. Di mana pelanggan akan kirim pesanan via WhatsApp, kemudian pesanan masuk di owner, akan menerima pesanan dan mencatat di buku manual, ataupun hanya menandai di WhatsApp pribadi. Kemudian akan dicek stoknya, apakah masih tersedia bahannya atau tidak. Jika tidak, maka barulah saat itu owner akan membeli bahan ke supplier ataupun ke pasar. Lalu setelah itu, jika bahannya tersedia, maka akan dimasak pesanannya, di mana akan dicek dulu apakah pesanannya diserahkan ke pelanggan ataupun dibawa ke kantin. Di sini kemudian setelah menyelesaikan pesanan akan diterima pembayaran dan kemudian akan dicatat pemasukan oleh owner sendiri, yang dimana itu pun sangat jarang dilakukan. Ini adalah alur utamanya: customer, pemesanan, konfirmasi, cek stok, beli bahan, produksi, packaging, distribusi, pembayaran, pencatatan, dan rekap keuangan. Alur sangat panjang ini ada banyak aktivitas manual atau non value added di dalamnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih Akifa. Selanjutnya di sini saya Tiara akan menjelaskan bagian dari bisnis proses modul as is. Nah, yaitu yang menjelaskan bagaimana proses bisnis yang terjadi saat ini. Karakteristiknya yaitu kalau untuk bagian modul order, ya order masih via WhatsApp, kemudian dikonfirmasi manual dengan owner, kemudian owner akan mencatat order di buku tulis.
dengan manual di WA atau di buku tulis. Kemudian untuk modul inventory, owner masih mengecek secara manual, terus membeli bahan jika kurang. Kemudian production, owner sendiri bersama adiknya menjalankan apa produksi ini, kemudian menunggu bahan tersedia baru owner yang mengeksekusinya. Kemudian bagian finance yaitu mencatat bayar secara manual, kemudian merekap harian secara manual, yaitu dari semua rekapan bisnis proses modul yang saat ini, yaitu memiliki karakteristik yang waiting time-nya sangat tinggi dan sangat berpotensi untuk human error. Di sini adalah BPMN as is, yaitu saya jelaskan untuk yang pertama, di paling kiri atas ada order management process. Yang pertama yaitu customer melakukan order, bisa order di kantin, di outlet kantin langsung. Kemudian yang kedua bisa order via WA. Order via WA, jika order via WA, menghubungi owner, kemudian owner mengkonfirmasi menu dan harga yang ingin dipesan, kemudian mencatat order manual di buku atau di WA atau di note, kemudian mengkonfirmasi pesanan. Jika pesanan sudah dikonfirmasi akan masuk ke list produksi, jika tidak maka akan dikonfirmasi menu dan menu apa saja yang mau dipesan, kemudian selesai. Kemudian selanjutnya ada uh, inventory management yang di kiri bawah ini. Yang pertama melakukan start, kemudian cek stok bahan baku secara manual oleh owner sendiri. Kemudian kalau misalnya sudah cukup, langsung dilakukan produksi. Kalau misalnya belum cukup, yaitu mencatat kebutuhan bahan apa aja, ini masih manual. Kemudian membeli bahan ke pasar, kemudian menyimpan bahan, dan dilanjutkan dengan produksi dan selesai. Untuk case produksi sendiri, dilakukan oleh owner sendiri, kemudian owner menyiapkan bahan, melakukan proses masak, melakukan packaging. Di sini ada pilihan distribusi yang dilakukan dengan menyiapkan pengambilan. Kalau misalnya PO, dia menyiapkan pengambilan atau delivery. Kalau misalnya titip di kantin, itu owner langsung titip dan menambahkan stok di kantin. Kemudian yang terakhir ada sales dan finance proses. Di sini dilakukan oleh aktornya dua, yaitu owner dan customer. Yang pertama customer melakukan pembayaran secara cash atau transfer, kemudian dikonfirmasi oleh owner. Kemudian owner melakukan pencatatan penjualan manual, kemudian melakukan rekapan harian. Kemudian jika sudah valid atau balance, uh, apa sudah selesai. Kalau misalnya belum balance akan dilakukan uh, mengecek pencatatan ulang lagi. Oke, kemudian di sini selanjutnya ada kualitatif proses analisis. Di sini ada 3 kelompoknya, yaitu value added, business value added, dan non value added. Dari value added sendiri yaitu bisnis yang atau aktivitas yang memberikan value kepada customer. Di sini ada memasak, packaging, pengiriman produk. Kalau misalnya bisnis value added sendiri, yaitu dia tidak langsung memberikan value kepada customer, tapi dibutuhkan untuk alur bisnisnya, yaitu kontrol dan validasi. Ada konfirmasi pesanan, validasi pembayaran dan pengecekan stok. Kalau misalnya non value added, ini tidak memberikan value kepada customer dan condong ke menambahkan waktu proses. Nah, pemborosan di sini kebanyakan proses yang masih dilakukan secara manual seperti catat order, catat stok manual, pencatatan yang berulang. Untuk yang kita kembangkan selanjutnya atau kita otomasi. Nah, itu pokoknya yang business value added sama non value added. Terima kasih banyak Tiara. Selanjutnya di sini ada kuantitatif analisis efisiensi. Jadi kita melakukan analisis kuantitatif untuk mengukur efisiensinya. Yang pertama di sini ada order management. Di sini menghasilkan 48,36%. Karena order sendiri masih manual dan masih berbasis WhatsApp, maka dari itu waiting list-nya juga lumayan menghambat untuk efisiensi order management ini. Kita lanjut ke inventory management. Nah, di inventory management ini menghasilkan angka 65,81%. Lumayan tinggi karena owner-nya memantau fisik bahannya secara menyeluruh. Terus juga di sini yang ketiga ada production process. Mendapatkan angka
78,57%. Karena core value bisnisnya ada di sini. Jadi eh, efisiensi tertinggi ada di production process. Selanjutnya ada sales dan finance. Di sini mendapatkan angka 61,11%, di mana yang kita tahu itu pencatatannya, keuangannya masih dalam manual, masih ditulis di buku ataupun di WhatsApp, kadang juga lupa dan kadang juga terlewat, maka nilainya juga mendapatkan hasil yang lumayan 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 rendah juga, 61,11%. Sedang-sedang. Lanjut, di sini ada cycle time terlamanya ada di production process, yaitu 112 menit. Dan efisiensi terendahnya ada di order management, yaitu dengan angka 48,36%. Boleh di next. Di sini ada usulan heuristik proses redesign. Jadi yang pertama ada activity elimination. Jadi kita menghapus yang non-value added. Kayak gitu. Jadi kita hapus pencatatan order, juga kita hapus rekap manual, dan stok berbasis kertas kita ganti. Semuanya menjadi sistem. Lanjut, ada activity automation. Jadi yang sebelumnya berbasis manual, kita ganti semuanya berbasis sistem. Jadi semuanya digital, seperti order system, auto recording, dan auto finance ledger. Seperti itu. Yang ketiga di sini ada integration. Nah, integration database order dengan stok dan laporan keuangan. Jadi, untuk database kita terpusat, tidak ada tidak ada ketentuan dan aturan yang tersendiri-sendiri, tidak ada sistem silo, semuanya terpusat untuk membuat keputusan menggunakan data driven. Lanjut ke parallelism. Di sini ada validasi stok dilakukan sistem bersama saat order masuk agar tidak adanya delay. Delay. Lanjut ke control relocation, validasi stok dipindahkan dari manual owner ke sistem. Jadi yang sebelumnya owner nih memantau dan validasi stok si stok ini secara manual, kita pindahkan ke sistem. Jadi owner ini melihat dashboardnya saja untuk memantau semua proses bisnisnya. Terus di sini ada buffering, yaitu sistem stock minimum alert untuk mencegah kehabisan bahan. Jadi ketika si stoknya sudah mencapai titik minimum yang sudah ditentukan oleh bisnisnya, maka ada peringatan atau apa ya, reminder seperti itu untuk mengetahui dan juga tidak terlewatkan atau tidak terlupakan si stoknya itu sudah mulai habis untuk mencegah kehabisan bahan. Kita lanjutin terakhir, sini ada cash management, dashboard terpusat untuk seluruh kanal pemesanan. Jadi kita buat dashboard terpusat, jadi ownernya itu tidak memantau si stoknya lagi secara manual. Jadi si ownernya ini udah langsung, atau si adminnya sudah langsung bisa memantau dari dashboard utamanya, yang sudah mencakup dari inventory, terus juga pemesanan, terus juga profit, terus juga rekap harian, terus juga lapor-laporan yang lainnya juga. Boleh di next, Tiara? Nah, di sini eh, ada bisnis proses model to be. Nah, pada bagian ini menjelaskan model proses bisnis to be dari Unis Kitchen, yaitu hasil perancangan ulang eh, hmm, proses bisnis setelah dilakukannya as is. Di sini sudah berbentuk digital transformation. Yang pertama ada perubahan utamanya, yaitu ada digital order. Jadi langsung masuk ke production queue-nya. Jadi eh, kalau mau yang order tidak harus manual lagi, tidak harus berbasis WhatsApp lagi, jadi bisa mengaku. Jadi bisa langsung masuk ke production queue-nya menggunakan sistem ini, menggunakan digital order ini. Lanjut ke otomasi stok, jadi inventaris diperbarui secara lead time untuk memudahkan, mengefisiensi, dan mengefektifkan proses bisnisnya. Jadi tidak seperti manual seperti sebelumnya. Terus juga ada auto finance, laporan laba rugi terbuat otomatis dari transaksinya. Jadi tidak usah dicatat manual lagi dan tidak usah dihitung secara satu-satu. Semua laporan laba rugi sudah terbuat otomatis dari transaksi
pelanggan. Jadi ketika pelanggan sudah eh, melakukan pembayaran, jadi itu langsung masuk dan sudah langsung terotomatis dibuatkan laporan dan laba ruginya. Dan di sini ada dashboard. Jadi ownernya cukup memonitor melalui satu layar kendali. Jadi owner tidak usah memantau stok fisik bahannya secara manual lagi, tidak usah menghitung secara manual lagi penjualannya per hariannya berapa, per bulannya berapa. Jadi sudah owner cukup memonitor dalam satu layar di dashboard itu. Nah, alhamdulillah ini menghilangkan 80% beban administratif manualnya. Di sini kita eh, ada diagram BPM to B-nya. Nah, diagram ini menggambarkan alur proses bisnis to B menggunakan BPM N 2.0 dengan 4 swim line utama, yaitu pertama ada customer, sini yang pertama juga ada sistem digital, ada owner dan ada owner atau coffee dan ada supplier. Nah, proses dimulai dari customer melakukan order melalui sistem digital. Nah, habis itu sistem ini kemudian melakukan validasi stok dan kapasitas produksinya. Nah, jika valid, order masuk ke database-nya dan juga production queue-nya. Setelah itu, customer melakukan pembayaran dan sistem memvalidasi secara otomatis. Nah, pada tahap berikutnya digunakan para paralel 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 gateway di mana sistem secara bersamaan ini mencatat transaksi ke finance ledger-nya, terus juga memperbarui status order dan mengecek kebutuhan stok bahan baku. Nah, karena di sini semua sistem sudah terintegrasi, semua sistem sudah dalam satu database yang terpusat, dan semua sistem juga punya ketentuan yang sama. Jadi tidak ada suatu sistem silo di sini, insya Allah. Jadi dengan alur ini proses menjadi lebih cepat, terkontrol, dan juga minim human error seperti yang sudah Tiara katakan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alifah Nuredia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mariska. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbandingan dari kondisi sebelumnya dan juga setelah perbaikan dengan ASIS dan juga Tubinya. Dari aspek order channel ini, sebelumnya pemesanan hanya melalui WhatsApp pribadi, sedangkan kami mengusulkan untuk menggunakan digital order system. Kemudian untuk aspek data entry, ini sebelumnya pencatatan itu dilakukan secara manual di buku, lalu kami usulkan untuk berubah menjadi database otomatis. Kemudian untuk aspek stok control atau pengelolaan stok, itu sebelumnya mengecek fisik secara manual, lalu kami usulkan untuk melakukan real-time stock tracking, yang mana jika ada perubahan pada stok akan langsung terpantau oleh owner. Selanjutnya di aspek reporting, ini sebelumnya laporan itu dibuat manual dan berubah per hari melalui recap harian. Tapi kami mengusulkan untuk membuat auto-generate dashboard, jadi owner bisa langsung melihat perubahan dan juga recap harian. Dan untuk aspek error rate, sebelumnya itu terjadi kesalahannya tinggi karena sering terlewat. Lalu kami mengusulkan untuk melakukan perbaikan dalam sistem ini sehingga tingkat kesalahan juga bisa diperkirakan lebih jauh menurun karena proses sudah divalidasi oleh sistem. Next. Nah, untuk evaluasi perbaikan, setelah didesain dilakukan, ada beberapa manfaat yang kami harapkan. Yang pertama dari sisi time ini, kami harapkan waktu proses order bisa berkurang dari 12 sampai 15 menit. Sedangkan untuk total cycle time-nya turun dari 22 hingga 24%. Kemudian untuk dari sisi cost, biaya itu kami harapkan dapat lebih terkendali karena stok bahan lebih optimal dan resiko kehilangan keuntungan bisa lebih berkurang. Untuk sisi quality, akurasi pesanan meningkat dan rework diperkirakan turun hingga di bawah 5%. Kemudian untuk sisi flexibility, kami harap Unis Kitchen bisa menjadi lebih siap dalam menerima lonjakan pesanan, terutama pada layanan cateringnya. Next.
Nah, kesimpulannya, sebagai penutup, kami simpulkan bahwa transformasi digital pada Unis Kitchen ini bukan hanya mengganti proses manual jadi digital, tapi lebih dari itu, redesign proses bisnis ini diharapkan mampu membuat seluruh aktivitas bisa jadi lebih terintegrasi, lebih efisien, dan juga lebih mudah dikendalikan. Dengan sistem yang kami usulkan ini, kami harap Unis Kitchen bisa memiliki proses bisnis yang lebih efektif, data yang lebih akurat, dan juga lebih siap untuk berkembang dan bersaing di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.